assalamualaikum semuanya. Terima kasih karena sudah bersedia hadir. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah, agak gerimis kak. Agak gerimis ya? Saya hanya, kalau saya agak mendung. Agak mendung? Mendung, gerimis, kayaknya hujan. Hujan? Enggak kak, panas saya tadi ya, pakai payung UV tadi. Oh, tapi ini kan dia gak kena macet kan? Alhamdulillah, walaupun ada Dewi bersih. Dewi bersih, tadi ini, apa namanya? Udah sarapan semua? Asli tadi asli. Oke, udah tahu kan ya ini istimewa ngapain? Sudah. Sebelum konseling ini mulai, kita perkenalan awal ya. Mungkin kalian udah tahu, udah saling kenal, tapi di sini kita perkenalan awal. Sebelumnya, sini saya berbeda bahan, di sini saya berkelas sebagai semua. Bisa mulai dari Intan. Perkenalkan, saya Lita. Intan. Saya dari Medan kak. Udah beda jauh ya. Sini kan pas kan? Iya kak. Kalau mbaknya? Nama saya Liana. Tinggal saya di rumah. Ini di rumah. Daerah mana mbak? Di Jember. Oh Jember. Oke. Yang ini mbaknya jadi? Saya Zulfa dari Medan. Perbatasan Jawa Tengah dan Timur. Ini mbaknya sana. Di Medan. Oke. Sebenarnya di sini saya mengucapkan terima kasih lagi ya karena kalian semua sudah bersedia hadir di sini. Di sini saya mau izin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya mbak-mbaknya ini teman-teman udah pernah konseling apa belum? Sudah kak. Sudah pernah ya? Oke. Karena sebenarnya sudah pernah konseling, di sini saya cuma menambahkan sedikit ya. Jadi di sini pada konseling ini kita itu bukan ajang judgement. Kita nggak tentuin kamu salah, kamu benar nggak. Di sini kita mau mengenal lebih dalam diri kita itu gimana, kemudian menyelesaikan hal-hal yang mungkin mengganggu aktivitas kita. Di sini juga teman-teman semuanya bisa mengungkapkan semua isi pikirannya, emosinya tanpa takut dikira orang lain. Di sini kita mau bersama-sama menjaga kerahasiaan itu. Teman-teman bersedia menjaga kerahasiaan obrolan kita pada hari ini? Siap. Terima kasih. Ini duduknya sudah enak atau masih mau disesuaikan? Enggak, benar ya. Maaf nih Mbak Yusra. Sudah? Sudah siap konseling? Insya Allah siap kak. Jadi teman-teman, tema konseling kita pada kali ini tuh tentang pengaruh sosial terhadap kontrol diri. Jadi di sini teman-teman, siapa yang mau bersedia lebih awal menceritakan mungkin permasalahan atau pengalamannya yang berkaitan tentang itu tadi, tentang pengaruh lingkungan yang berpengaruh pada kontrol diri. Ada yang bersedia lebih dulu? Saya kak. Oke, silakan. Jadi saya itu termasuk orang yang susah menolak gitu kak. Kayak mungkin teman saya minta bantuan, saya kayak ya susah nolak gitu. Padahal sebenarnya saya juga lagi ada kesibukan. Terus juga ya kalau saya nolak itu rasanya kayak merasa bersalah terus kayak gak enak. Berarti kayak mau sesibuk apapun Nita itu, sesibuk apapun Nita kalau ada temen yang minta tolong, Nita tuh sulit nolak. Padahal ya itu juga memberanikan kita sendiri gitu ya. Padahal saya juga punya kesibukan. Oke, selanjutnya ada yang mau menceritakan? Oke, sekarang. Selanjutnya? Saya kak. Saya ingin dialog sama orang lain kak. Soalnya kalau saya nggak ikut si dia kayak gitu, sebenarnya saya nggak ikut kita gitu. Nanti saya juga nggak dialog sama mereka. Padahal saya kayak gitu dulu saya ikut dialog sama mereka. Kayak sama teman saya yang lainnya. Terus saya. Jadi permasalahannya Mbak Diana misalnya gini, temannya ini nih, teman satu gengnya lagi bolos misalnya. Iya. Mbak Diana ikut bolos? Ya gimana lagi kalau saya nggak ikut bolos, nanti saya nggak dialog sama teman-teman. Jadi saya ikut bolos biar saya dialog sama si Nita gitu kak. Baik, permasalahan berarti mungkin mbaknya mudah keikut karena takut tidak dianggap gitu ya?
juga. Jadi kalau misal di sekolah itu saya nggak bisa buat bareng mereka, jadi akhirnya kalau sekolah baru di rumah tuh sukanya marah-marah, sampai adik saya sendiri juga bilang kenapa sih suka marah-marah kayak gitu. Oke. Jadi mungkin karena emosinya nggak bisa tersalurkan aja ketika Ya. mungkin bercanda, tapi sebenarnya itu juga berpengaruh pada kestabilan emosinya anak. Iya. Oke, dari permasalahan kalian semua tadi, apa yang kalian rasakan ketika lingkungan sosial itu mulai mempengaruhi tindakan kalian? Mungkin kanan akhirnya apa yang kalian rasakan setelah kalian itu mungkin tadi emosi dan lain-lain, apa yang kalian rasakan? Kalau saya sih Kak, lebih kayak saya tuh merasa kenapa sih aku harus kayak gini, padahal kamu tuh kayak gitu udah bulan jelas, harusnya kamu tuh bikin diri kamu sendiri, kayak kamu sendiri. Tapi juga saya kalau saya kayak gitu mereka sih mau nanya enggak, jadi sih kayak saya mengalami seperti saya sendiri gitu Kak. Jadi sebenarnya kamu masih dilema gitu ya, kamu tahu itu salah tapi di lain sisi kamu juga masih dianggap sendiri. Iya Kak. Yang lainnya mungkin saya kalau yang saya rasakan itu saya kayak merasa kesel dan kayak marah-marah, kayak lagi kenapa sih kamu tuh nggak berusaha buat kayak maafin aku tuh nggak bisa, tapi aku tuh sebenarnya pengen lepas juga kayak gitu, cuman pikiran aku kayak nanti mereka tuh kurang bisa kayak malah minta tolong doang, masa kamu nggak mau kayak gitu. Jadi saya tuh kayak lebih apa mirip sih Kak, saya kayak anak hatinya saya nanti ujung-ujungnya nggak benar gitu, karena saya minta baik kenalin minta bantu saya nggak bisa bantu, karena mereka tuh kayak ngeliat saya kayak orang yang nggak mau bantuin mereka gitu. Oke, berarti ada baiknya. Selanjutnya, Ya, terakhir saya ngerasa kalau misal habis marah-marah gitu itu kayak ada rasa penyesalan gitu. Kenapa harus marah ke orang rumah gitu? Padahal yang salah tuh mereka yang di luar rumah, gitu. Yang di luar rumah tuh nggak bersalah. Gitu. Jadi di situ juga rasa ya juga kenapa ya aku harus marah di sini? dari apa ya perasaan kalian tadi saya menemukan bahwa sebenarnya kalian semua itu tahu hal-hal yang kalian lakukan itu sebenarnya tidak berada di tempatnya. Mungkin harusnya tadi bisa bilang nolak kalau misalkan itu berat bagi kita, tapi karena aku dijauhin tadi hanya nggak bisa mengalir. Tapi kalian semua sadar kalau itu sebenarnya merupakan diri kalian sendiri gitu ya. Nah sebenarnya kesadaran itu merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menghadapi diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi di sesi ini mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan saran atau Mungkin bahasanya kita yang belum bisa menolak. Jadi kalau pengalaman saya lebih ke berani, menumbuhkan rasa berani untuk bilang tidak. Karena gimana pun kita juga harus memperhatikan diri sendiri, nggak cuma orang lain aja. Toh kadang tuh yang jadi teman kita sadar itu cuma diri kita sendiri. Orang lain seperti peduli pada diri gitu ya. Kita bagaimana dengan saran Zulfa? Kayaknya mungkin bisa saya jawabkan dengan berani
dari nikah? Ya baik sih kayak gitu, maksudnya berteman ya udah yang menerima saya saja. Kalau saya mungkin gamenya saya jelek, makanya saya tuh terjerumus neraka. Biasanya saya benar ada disebut. Oke, ada yang mau beri saran lagi? Saya mau bisa ke mungkin kalau si Zulfa kan nggak bisa kalau melakukannya kan ke keluarga kan kalau nggak salah gitu ya. Ya udah mungkin kalau dia jengkel gitu sama temannya, ada yang salah ke temannya. Kalau dia nggak bisa ngelakuin ke temannya, mungkin dia bisa cerita ke temannya. Dengan mungkin dia ngelakuinnya ke buku, mungkin diary gitu jurnal gitu daripada ke keluarganya kan sih keluarganya nggak salah. Jadi kayak gitu. Kenapa sih anak ini pulang sekolah kok tidak ini? Jadi keluarganya kayak gitu. Jadi punya ya dari dendam sih. Mungkin cerita ke temannya yang bisa dipercaya. Mungkin bisa nulis diary. Mungkin bisa nangis di kamar mandi. Di dalam rumah. Ya udah, jadi makanya terluapkan daripada dipendam sendiri. Oke, jadi mungkin tadi itu ya sarannya harus dari kalau itu cerita ke teman. Gimana tanggapan Zulfa terhadap sarannya dia? Bagus. Mungkin lebih saya juga pernah tidak nulis di diary itu ya memang benar-benar yang bikin lega. Oke teman-teman, jadi dari semua permasalahan yang kalian ceritakan dan juga solusi dan saran-saran dari teman-teman semuanya, apa hal atau kesimpulan penting yang dapat kalian ambil dari sesi konseling ini? Mungkin dari banyak? Saya dari sesi ini ya Kak, saya jadinya saya sadar bahwa saya itu punya pilihan sendiri. Ini sebenarnya kita tuh punya pilihan ya. Selainnya, ya gimana? Kalau saya jadikan diri sendiri dengan harus bisa mengontrol dirimu tuh ya dirimu, bukan orang lain. Selanjutnya, Kalau saya harus lebih bisa mengontrol saya. ya. Jadi teman-teman, itu tadi kesimpulannya kalian berikan itu merupakan kesimpulan yang sangat keren. Karena di sini kalian lakukan dari dari itu dan kalian sudah bertekad untuk berubah dengan saran dan solusi dari teman-teman kalian semuanya. Ya. Di sini saya merasa bangga dengan kalian semua. Karena sebenarnya bukan hasilnya yang kita lihat ya, tapi proses kita. Kalau kita mau berubah, ya udah kita nikmati prosesnya, kita jalani itu. Meskipun nanti itu sulit, gitu. Kita masih bisa kok tadi kan cerita, gitu. Kemudian kita masih bisa sharing sama yang lainnya. Jadi ya teman-teman, jadi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kejujuran kalian semua karena sudah bercerita di sini dan memberikan solusi pada yang lainnya. Perjalanan ini masih panjang, tapi kalian sudah mulainya dengan hal-hal yang luar biasa ya. Saya percaya kalian pasti mampu untuk berubah. Jadi tetap semangat dan sadari tadi kita punya pilihan. Kemudian kita yang mengambil dari atas diri kita sendiri. Dan tadi semua yang dapat saya tarik dari penjelasan kalian, sebenarnya kita itu bisa mengontrol emosi kita itu ya, agar emosi kita itu berada pada tempatnya. Bagaimana sesi ini? Apa teman-teman sudah merasa tutup atau masih mau menambah di pertemuan kali? Cukup. Terima kasih. Saya sebenarnya teman-teman. Semoga ini tadi ya bisa menjadi acuan bagi teman-teman semuanya untuk menjalani tadi hasil. Sekian, saya juga mohon maaf apabila mungkin ada salah kata dari saya yang mungkin tidak berkenan dengan teman-teman. Saya sudah besar.